Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap semangat. Pais Media kali ini akan membahas tentang zakat. Materi ini untuk kelas 9 dan dalam video ini dilengkapi RPP untuk 3 kali pertemuan. Bisa di-download melalui deskripsi di video ini. Zakat seperti yang kita tahu, zakat merupakan rukun Islam yang berkaitan dengan harta benda. Pengertian zakat secara bahasa, zakat berasal dari kata az-zakah yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan bertambah. Zakat secara istilah adalah sejumlah harta tertentu yang wajib ditunaikan untuk diserahkan kepada yang berhak. Macam-macam zakat. Pembahasan kali ini zakat ada 2 macam. Yang pertama adalah zakat fitrah, yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap jiwa atau setiap orang mukmin di bulan Ramadan. Yang kedua adalah zakat mal, yaitu bagian dari harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib dikeluarkan setelah mencapai jumlah tertentu dan memiliki jangka waktu tertentu. Rukun zakat fitrah yang pertama adalah niat. Niatnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhol lillahi ta'ala. Saya berniat mengeluarkan zakat fitrah dari diriku sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Rukun zakat yang kedua adanya muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Rukun zakat yang ketiga adalah adanya mustahik zakat, yaitu orang yang menerima zakat. Sedangkan rukun zakat yang keempat adalah adanya harta yang digunakan untuk berzakat. Syarat muzaki atau syarat orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, muzaki itu harus beragama Islam. Yang kedua, muzaki harus mengalami kehidupan di bulan Ramadan. Dalam hal ini termasuk bayi yang sudah lahir
sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Apabila besok adalah waktu Syawal dan sekarang bayi itu lahir, maka bayi tersebut wajib mengeluarkan zakat. Tentunya yang berzakat adalah orang tuanya. Demikian juga seseorang yang meninggal sebelum matahari terbenam di bulan Ramadan atau memasuki bulan Syawal. Jadi, jika meninggalnya sebelum memasuki bulan Syawal atau pertengahan bulan Ramadan, ini tidak berkewajiban menunaikan zakat. Lalu syarat muzaki yang ketiga, muzaki harus mampu membayar zakat. Mampu membayar zakat artinya muzaki mempunyai kelebihan harta atau makanan pokok untuk mencukupi kebutuhan keluarganya pada saat hari raya Idul Fitri. Waktu zakat. Waktu zakat ini ada 3 macam, yaitu waktu takjil yang pertama. Yang pertama adalah waktu takjil, yang kedua waktu wajib, dan yang ketiga adalah waktu yang lebih utama atau waktu afdol. Waktu takjil ini adalah waktu yang diperbolehkan, boleh-boleh saja melaksanakan pada waktu takjil. Apa sih waktu takjil itu? Yaitu membayar zakat dilakukan sejak awal bulan Ramadan. Membayar zakatnya dilakukan sejak awal bulan Ramadan, boleh di awal, boleh pertengahan. Ini hukumnya wajib, hukumnya takjil atau diperbolehkan. Yang kedua adalah waktu wajib. Waktu wajib ini, jika waktu takjil sudah lewat, maka waktu wajib akan datang, yaitu semenjak matahari terbenam atau waktu maghrib sampai sebelum sholat subuh di akhir bulan Ramadan. Lalu yang ketiga adalah waktu yang lebih utama atau afdol, lebih utama dari takjil dan wajib, yaitu waktu setelah waktu wajib selesai, setelah sholat subuh sampai sebelum melaksanakan Idul Fitri. Ini utamanya mengeluarkan zakat fitrah. Setelah zakat fitrah selesai, kita akan membahas zakat mal, yaitu zakat harta benda. Zakat mal di sini terdiri dari zakat emas dan perak, zakat perniagaan atau perdagangan, zakat hewan ternak, zakat barang temuan, dan zakat tanaman atau pertanian. Yang pertama kita bahas adalah zakat emas dan perak. Emas dan perak wajib dizakati apabila emas dan perak sudah mencapai 1 nisabnya. Zakat emas dan perak ini biasa disebut zakat an-nuqud. Nisabnya adalah nisab emas minimal 85 gram dan nisab perak minimal 672 gram. Waktu zakat fitrah adalah jika emas atau perak tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kadar zakat yang dikeluarkan dari emas dan perak adalah 2,5%. Zakat perniagaan atau zakat perdagangan. Zakat ini disebut zakat at-tijarah. Perdagangan, zakat perdagangan ini meliputi perdagangan, industri, pariwisata, jasa, perumahan, pendapatan,
dan usaha-usaha yang lain. Nisab harta perniagaan senilai 85 gram emas atau 200 gram perak. Waktu dihitung selama 1 tahun, yaitu jika perniagaan atau perdagangan mencapai waktu 1 tahun dan dihitung berapa banyak hartanya. Jika sudah memenuhi nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% atau 2,5%. Selanjutnya adalah zakat hewan ternak, biasa disebut zakat al-an'am. Karena zakat hewan ternak, barang yang dikeluarkan adalah berupa hewan ternak. Besaran yang dikeluarkan tergantung hewan ternak yang akan dizakati, yaitu yang selanjutnya adalah banyaknya zakat tergantung banyaknya hewan ternak yang dimiliki. Nisab zakat hewan ternak berupa kambing. Nisabnya kambing apabila seseorang memiliki hewan ternak kambing sebanyak 40-120 ekor, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor berumur 2 tahun. Apabila memiliki 121-200 ekor, maka zakatnya adalah 2 ekor kambing berumur 2 tahun. Apabila memiliki 201-300 ekor kambing, maka zakatnya adalah 3 ekor kambing berumur 2 tahun. Dan setiap bertambah 100 ekor dari 300 kambing itu, setiap bertambah 100 ekor, maka kadar zakatnya bertambah 1 ekor. Zakat binatang ternak sapi. Apabila peternak memiliki sapi sebanyak 30-39 ekor, maka dia wajib mengeluarkan 1 ekor sapi berumur 1 tahun. Apabila memiliki 40-59 ekor sapi, maka peternak tersebut wajib mengeluarkan zakat 1 ekor sapi berumur 2 tahun. Apabila memiliki 60-69 ekor sapi, maka wajib mengeluarkan zakat 2 ekor sapi berumur 1 tahun. Dan jika 70-79 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat 2 ekor sapi berumur 2 tahun. Jika 80-89 ekor, maka peternak tersebut wajib mengeluarkan zakat 3 ekor sapi berumur 1 tahun. Dan setiap bertambah 30 ekor sapi, kadarnya bertambah 1 ekor sapi untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat ternak selain sapi dan kambing atau domba. Untuk kerbau itu sama dengan sapi. Untuk unta tidak dibahas di sini karena di Indonesia tidak
ternakan. Selanjutnya adalah ternak selain sapi dan domba atau kambing. Untuk peternakan selain kambing dan sapi seperti unggas dan budidaya perikanan, perhitungan zakatnya disamakan dengan harta perniagaan. Nisabnya senilai dengan harga emas dan kadar zakatnya sama dengan emas. Zakat barang temuan. Barang temuan disebut arikos. Zakat ini berasal dari barang yang ditemukan atau diperoleh secara tidak sengaja. Waktu mengeluarkan zakatnya adalah pada saat menemukan barang tersebut. Kadar zakatnya adalah 20% dari harta yang ditemukan. Zakat pertanian. Zakat pertanian biasa disebut zakat az-ziro'ah. Yang harus dikeluarkan zakatnya adalah semua hasil pertanian, khususnya makanan pokok seperti beras, jagung, sagu, gandum, dan lainnya. Waktu mengeluarkan zakat adalah pada saat panen. Kadar zakatnya ada dua macam. Yang pertama, zakatnya adalah 5% jika memerlukan biaya pengairan. Dan zakatnya adalah 10% jika pertanian tersebut tidak memerlukan biaya pengairan. Nisab zakatnya adalah 5 wasok atau 750 kg beras atau senilai dengan 1.350 kg padi. Selanjutnya ada zakat profesi. Zakat profesi biasa disebut zakat az-ziro'ah. Zakat profesi ini berasal dari semua jenis profesi, seperti guru, dokter, olahragawan, wartawan, pengacara, artis, presenter, bintang iklan, dan lain sebagainya. Nisab zakatnya sama dengan emas, sama dengan nisab emas. Kadar zakatnya adalah 2,5% dan teknis pengeluaran zakat bisa 1 tahun, 1 bulan, atau setiap mendapatkannya. Jadi begini, jika penghasilan itu dihitung 1 tahun itu setara dengan nisabnya emas, maka orang tersebut wajib mengeluarkan zakat profesinya. Zakat profesi jika dikeluarkan setiap 1 bulan, dihitung setiap 1 tahun beliau mendapatkan berapa, 2,5%-nya berapa, lalu dibagi menjadi 12. Itu bisa dihitung untuk 1 bulan. Dikeluarkan zakatnya setiap 1 bulan. Atau setiap mendapatkannya, cara menghitungnya sama. Jika dikira-kira 1 tahun itu jumlah yang dimilikinya adalah sekian, maka yang dikeluarkan zakatnya adalah sekian. Kadar zakatnya 2,5% dan nisabnya sama dengan nisab emas. Ketentuan zakat.
Ketentuan zakat ini ada, yang pertama adalah muzaki. Syarat muzaki, orang yang wajib zakat. Yang pertama adalah beragama Islam. Yang kedua merdeka atau bukan hamba sahaya. Yang ketiga memiliki harta itu milik sendiri, tidak merupakan pinjaman pihak lain atau titipan pihak lain. Selanjutnya adalah harta mencapai 1 nisab, batas minimal jumlah harta sehingga wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kelima, harta tersebut sudah dimiliki selama 1 tahun. Untuk jenis harta tertentu seperti peternakan dan barang temuan, hal ini tidak disyaratkan. Ketentuan zakat yang kedua adalah syarat sah zakat. Zakat itu akan sah apabila yang pertama, zakat itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua, harta yang dikeluarkan oleh muzaki nantinya akan menjadi pemilik mustahik atau penerima zakat. Ketentuan zakat yang ketiga adalah mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam hal ini, mustahik zakat sudah ditentukan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. 8 golongan ini yang disebut mustahik atau orang yang berhak menerima zakat. Dalam surat At-Taubah ayat 60 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 60.
Pengertian fakir. Fakir yaitu orang yang tidak mempunyai harta maupun penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mustahik yang kedua adalah miskin. Miskin yaitu orang yang mempunyai harta dan penghasilan, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Mu'alaf. Mu'alaf yaitu orang yang diharapkan kecenderungan hati atau keyakinannya dapat bertambah dalam Islam. Riqab yaitu zakat digunakan untuk memerdekakan budak. Pada zaman awal perkembangan Islam, zakat digunakan untuk menghapus sistem perbudakan dengan cara memerdekakan budak dari majikannya. Setelah dimerdekakan, budak tersebut mempunyai kebebasan hidup sebagaimana layaknya manusia lainnya. Mustahik zakat yang selanjutnya adalah ghorim. Ghorim adalah orang yang mempunyai banyak hutang. Hutang tersebut bukan untuk maksiat, tetapi untuk kebaikan. Sabilillah. Yaitu segala usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, panti asuhan, dan lainnya. Ibnu Sabil yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan perjalanan yang dilakukan bukan untuk maksiat. Perjalanan yang dilakukan adalah bertujuan baik seperti menuntut ilmu, berdakwah, silaturahim, dan lain sebagainya. Amil. Amil yaitu orang yang mempunyai tugas untuk pengumpulan zakat sampai membagikan kepada yang berhak menerimanya.
Tata cara pembayaran zakat. Yang pertama, niat membayar zakat dilakukan oleh muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Yang kedua, memberikan harta kepada mustahik atau petugas pengelola zakat atau kepada amil. Mustahik atau amil atau petugas pengelola zakat menerima zakat tersebut dengan membaca doa. Salah satu doanya adalah sebagai berikut. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka laka fima abqaita wa ja'alhu laka tahuran. Mudah-mudahan Allah memberi pahala atas apa yang engkau berikan, memberikan berkah atas apa yang masih ada di tanganmu, dan menjadikannya sebagai pembersih bagimu. Hikmah zakat. Hikmah zakat ini untuk diri sendiri, ada hikmah zakat untuk beragama, dan hikmah zakat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama kita bahas adalah hikmah zakat bagi diri sendiri atau yang mengeluarkan zakat. Yang pertama, muzaki membiasakan diri taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendapatkan rahmat Allah. Yang ketiga, mensucikan harta. Yang keempat, menumbuhkan perilaku bersyukur. Hikmah zakat untuk kehidupan beragama. Yang pertama, mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Yang kedua, memotivasi orang lain menjalankan ajaran agama. Yang ketiga, menghindarkan perilaku tercela. Hikmah zakat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, menumbuhkan perilaku peduli kepada sesama. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi kemiskinan. Demikian pembahasan zakat oleh Pais Media. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.